pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, Mada Bakti 366. Mari kita berdiri, kita buka dengan lagu Mada Bakti 366. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua pada kepada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing. Pada hari Minggu ini kita merayakannya sebagai hari Minggu Prapaskah yang pertama. Dan lewat perayaan kudus ini, khususnya lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, kembali kita diajak untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya lewat pertobatan-pertobatan yang boleh kita jalani sepanjang masa Prapaskah ini. Agar lewat tobat itu kita sungguh mau kembali kepada jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah, hidup seturut dengan kehendak-Nya, dan kita boleh mengalami sukacita dan berkat-berkat-Nya. Pada perayaan kudus ini kita juga ingin mempersatukan syukur kita dengan saudara kita yang boleh mengalami kasih Allah lewat terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, khususnya segala harapan dan permohonan untuk kesembuhan sahabat-sahabat dari COVID-19. Dan kita bersyukur kepada Bunda Maria yang senantiasa mendampingi dan menuntun di dalam segala pengharapan dan doa-doa saudara-saudari kita. Mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui segala kelemahan dan dosa-dosa kita, dan juga dengan segala kerendahan hati dan penyesalan-penyesalan kita, kita memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, di padang gurun dan di bawah pimpinan Musa, umat-Mu berkali-kali jatuh ke dalam dosa. Namun di padang gurun pula Engkau memberi teladan bagaimana mengalahkan godaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Di padang gurun, Engkau telah mempersiapkan pengorbanan-Mu untuk orang-orang berdosa, agar dapat membawa kami kembali kepada Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Di padang gurun, Engkau telah mempersiapkan warta gembira bagi mereka yang terbelenggu di dalam penjara oleh egoisme dan kejahatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Kami juga bersyukur atas segala penyertaan dan anugerah-Mu bagi kami masing-masing, khususnya di dalam memasuki masa Prapaskah ini, masa di mana Engkau memperkenankan kami sungguh-sungguh mau melihat kembali perjalanan hidup iman kami kepadamu, agar kami dapat kembali melalui tobat-tobat kami sepanjang masa Prapaskah ini. Kami juga bersyukur kepadamu bersama dengan hamba-hamba-Mu yang Engkau perkenankan bermohon kepadamu bersama dengan Bunda Maria, dengan terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, khususnya segala harapan dan kerinduan untuk kesembuhan bagi sahabat-sahabat dari COVID-19. Engkau memperkenankan mereka mengalami kekuatan dan kesembuhan, dan sekaligus meneguhkan iman mereka kepadamu di dalam segala pengharapan dan kerinduan mereka. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Kitab Kejadian. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia. Camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Pelangiku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan pelangi itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu dan dengan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 845. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada
berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu. Air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu, bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah berkat kebangkitan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan kini duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia menaklukkan segala malaikat, kuasa, dan kekuatan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil, puji syukur 965. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan saja dari roti, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu, selama 40 hari, Yesus dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Sabda-sabda Allah yang kita dengarkan dari kitab Kejadian, dari surat pertama Rasul Petrus dan juga dari Injil Markus, sesungguhnya mengajak kita kembali untuk semakin memahami lebih dalam makna pembaptisan yang telah kita terima masing-masing. Kalau dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian yang mengisahkan perjanjian antara Allah dengan Nuh sesudah dibebaskan dari air bah. Tentu air bah pada zaman itu menjadi hukuman bagi orang-orang yang tidak setia. Lewat air bah, tentu Allah menyeleksi orang-orang yang setia kepadanya. Dan karena itu dilihat Nuh yang mempersiapkan segala-galanya dengan setia. Kalau dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus dikatakan hanya 8 orang yang kemudian diselamatkan, yang setia bersama dengan Nuh menantikan Allah, menantikan belas kasih dari Allah yang menyelamatkan mereka. Allah memusnahkan orang-orang yang tidak setia kepadanya. Namun dalam bacaan kedua kemudian kita dapat memahami kembali bahwa air tidak lagi menjadi sumber penghukuman bagi orang yang tidak setia, tetapi air menjadi sumber berkat penyelamatan Allah lewat pembaptisan. Orang yang sungguh mau percaya kepada Allah dibaptis dengan air dan dibersihkan dari segala dosanya. Air bukan lagi untuk menghukum, melainkan untuk membersihkan orang dari kesalahan dan dosa agar sungguh layak dan pantas di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lalu kalau kita melihat Injil hari ini, maka di sana kembali ditunjukkan kepada kita bagaimana sesungguhnya Allah menghendaki kita mesti setia di dalam kehidupan iman kita. Yesus yang diutus untuk mewartakan pertobatan, untuk menghantar umat manusia kepada Allah, menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sungguh setia kepada perutusan Allah itu. Meskipun ia di padang gurun tinggal
dikelilingi oleh binatang-binatang liar, dan dicobai oleh iblis. Namun Yesus setia pada tugas perutusan dari Allah Bapa. Dan karena itu, setelah pencobaan itu, Yesus kembali ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Karena itu, kita yang sudah memasuki masa Prapaskah ini, kiranya dengan sabda-sabda Allah ini semakin disadarkan bahwa kita yang telah ambil bagian dalam tugas perutusan melalui pembaptisan yang telah kita terima, sungguh-sungguh mau menjalani kehidupan kita dengan setia di dalam iman kepada Allah. Memang kita akan dan tidak lepas dari cobaan-cobaan, tantangan-tantangan. Tetapi percayalah sebagaimana yang dialami oleh Yesus ketika di padang gurun selama 40 hari dicobai iblis, dan dikatakan Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar, tetapi malaikat-malaikat melayani dia. Kita pun mesti meyakinkan diri kita bahwa walaupun kita dalam menjalani kehidupan kita mungkin banyak kita menghadapi tantangan, cobaan. Mungkin pula kita seringkali jatuh bangun. Tetapi kalau kita tetap setia, mau kembali kepadanya, maka Allah akan senantiasa menuntun kita. Allah akan senantiasa menghadirkan malaikat-malaikatnya untuk dapat melayani kita, sehingga kita sungguh dapat berkenan dan layak di hadapan Allah. Semoga sabda ini menjadi tuntunan, menjadi peneguhan iman bagi kita, khususnya menjalani hidup kita dalam masa Prapaskah ini, di dalam usaha-usaha tobat kita kembali kepada jalan Allah, kembali menjalani kehidupan kita sebagaimana yang Allah kehendaki, yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Ia setia di dalam menjalani tugas perutusan dan kemudian dipermuliakan oleh Allah Bapa di surga. Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita menanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan kembali iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, sebagai umat Allah perjanjian baru, marilah kita berdoa terus-menerus kepada Allah Bapa kita. Kita dipanggil oleh-Nya melalui Yesus Kristus supaya setia kepadanya, seperti Tuhan setia kepada kita dan setia juga kepada saudara-saudara kita. Maka marilah berdoa kepada Tuhan, bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan.
bagi mereka yang memimpin dalam gereja Katolik dan juga gereja-gereja lain. Ya Bapa, semoga mereka yang memimpin dalam gereja-gereja memperhatikan kebutuhan-kebutuhan nyata umat dan mempercayai mereka ikut bertanggung jawab dalam usaha-usaha untuk memperbaiki nasib umat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani yang sudah dibaptis. Ya Bapa, semoga umat Kristiani setia menepati janji-janji baptis yang telah mereka ikrarkan dan mengikuti teladan Yesus dengan menaati kehendak Bapa serta mengasihi sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang bertanggung jawab di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Ya Bapa, semoga para pemimpin kami di berbagai bidang kehidupan sungguh-sungguh berusaha supaya seluruh rakyat, termasuk golongan yang paling lemah, ikut berperan dalam menentukan hidup mereka sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Bagi kita semua, orang yang berdosa. Ya Bapa, semoga kami semua meninggalkan sikap puas diri, serta berani mengambil sikap baru terhadap diri kami sendiri dan terhadap sesama, sesuai dengan seruan Yesus, supaya kami bertobat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang beribadat di sini, serta umat Kristiani yang beribadat di mana saja. Ya Bapa, semoga kami semua saling memperhatikan dan dengan rela hati membagi waktu, harta benda dan bakat, bahkan diri kami sendiri dengan orang lain, khususnya kaum miskin dan para korban ketidakadilan kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga menyampaikan intensi atau saudara-saudari terkasih, sejenak kita sampaikan intensi pribadi kita sembari sambil mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan doa-doa kita. Terlebih kita juga mau bersyukur bersama dengan Pak Stefanus Punardi
atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria untuk segala harapan kesembuhan bagi sahabat-sahabat dari COVID-19. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Yesus, ya Bunda Maria, atas segala doa dan berkat yang Engkau sungguh nyatakan bagi sahabat-sahabat yang terpapar dari COVID-19, dan Engkau boleh menyatakan belas kasih-Mu, memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Semoga Engkau tetap memberikan kekuatan dan kesehatan, menjaga mereka dalam kehidupan selanjutnya, agar dapat terhindar dari COVID-19 dan boleh menjalani kehidupan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Marilah berdoa kepada Tuhan, bukalah hati kami bagi-Mu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Allah, Engkau selalu mencari kami. Semoga kami pun tidak pernah jemu mencari Engkau. Semoga kami menemukan wajah Yesus dalam orang-orang yang hidup di sekitar kami, sebab Dialah Putra-Mu dan Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi persembahan. Mada Bakti 376. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu hirup ikut suaranya, dan ria lagunya, pesta pora raganya. Tidur jiwanya, makin ramai dan risau, puaskah hati kita, rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkat kemurahan-Mu, kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau menganugerahi kami umat-Mu masa tobat ini, yaitu kesempatan menjernihkan hati dan budi, supaya penuh harapan ceria kami dapat menyiapkan diri untuk perayaan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Engkau mengajak kami meningkatkan ulah bakti dan amal kasih, supaya perayaan misteri penyelamatan yang melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu
membina kami untuk menghayati kasih karunia-Mu itu sepenuhnya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dari sebab itu, kami mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi-Mu. Demikian pula Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapa Uskup Agung kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul, serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu,
Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, Doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rohus, Doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Damianus, Doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus Putramu. Dan tuntunlah kami dalam masa prapaskah ini, masa di mana kami Engkau ajak untuk sungguh semakin mendalami kehidupan iman kami dan kembali berjalan di jalan yang telah Engkau tunjukkan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, agar beroleh berkat dan keselamatan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing, dengan segala rencana pekerjaan, usaha dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Mada Bakti 378. Tuhan